Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Taufir Riansa akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Dampak Sumber Air Sungai Gending Akibat Pencemaran Pabrik Gula di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Sistematika pemaparan yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Yang keempat, kerangka penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, rancangan percobaan, dan analisis. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan air di Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan usaha-usaha yang memerlukan air. Biasanya, peningkatan jumlah air disertai peningkatan jumlah pencemaran karena sebagian air yang dibutuhkan dipakai untuk usaha buangan air berupa air kotor. Air dikatakan tercemar bila pembebasan akan bahan buangan sampai pada suatu tingkat keadaan tertentu dapat membahayakan fungsi dari badan air tersebut. Salah satu sumber air yang sangat tercemar saat ini yaitu sungai. Sungai yang ada di Indonesia kebanyakan tidak sehat, padahal fungsi sungai bagi manusia sangat banyak. Terjadinya pencemaran air sungai diakibatkan oleh dua sumber. Yang pertama yaitu sumber tertentu. Contoh dari sumber tertentu ini merupakan hasil dari suatu aktivitas industri serta dari limbah domestik terpadu. Sumber kedua yaitu sumber tak tentu, yang mana sumber ini berasal dari suatu kegiatan pemukiman, transportasi, dan pertanian. Pencemaran air juga dapat terjadi secara biologi, kimia, maupun fisika. Salah satu pencemaran sungai dari limbah cair pabrik gula, menurut Supari tahun 2015 menyatakan bahwa limbah cair dari pabrik gula adalah belotong, di mana belotong yang keluar berupa padatan yang mengandung air serta memiliki temperatur cukup tinggi. Dan dari belotong tersebut belum mengalami pengolahan dan dibuang ke sungai, sehingga hal ini adalah salah satu yang dapat mengakibatkan pencemaran air sungai. Parameter pencemaran sungai lainnya yaitu tingginya tingkat nilai kebutuhan oksigen kimia atau COD dan juga kebutuhan oksigen biologi atau BOD, fosfor yang tergandung dalam air sungai, serta nilai derajat keasaman pH yang ada pada aliran sungai tersebut. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak limbah dari pabrik gula terhadap Sungai Gending. Yang kedua, bagaimana dampak limbah dari pabrik gula terhadap kesehatan masyarakat dan biota perairan di Sungai Gending. Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Sungai Gending. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui dampak limbah cair pabrik gula terhadap kualitas air sungai. Yang kedua, mengetahui dampak limbah cair pabrik gula terhadap masyarakat dan biota perairan karena pencemaran sungai. Yang ketiga, mengurangi luapan limbah pabrik gula. Hipotesis penelitian yang pertama, dampak limbah pabrik gula yang mencemari sungai akan berdampak kepada kegiatan masyarakat sekitar. Yang kedua, pencemaran limbah pabrik gula juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, biota yang ada di sungai tersebut juga akan terdampak oleh pencemaran air. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin untuk penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Selanjutnya kerangka penelitian. Berikut untuk kerangka penelitian dampak limbah cair pabrik dibuang ke sungai, lalu dampaknya kegiatan masyarakat sekitar, kesehatan masyarakat sekitar, dan dapat merusak biota perairan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu untuk dampak limbah cair pabrik dibuang ke sungai, dilakukan sampling area di area sungai. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat variabel penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas. Limbah cair pabrik yang dikeluarkan industri merupakan variabel bebas dari penelitian ini, karena
limbah cair yang mempengaruhi menurunnya kualitas air sungai. Selanjutnya, variabel terikat, kualitas air sungai, kesehatan masyarakat, dan kehidupan biota perairan sungai merupakan variabel terikat karena kualitas air sungai yang dipengaruhi oleh keluarnya limbah cair pabrik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik sampling, pengambilan air sungai Gending kemudian dibawa ke laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Uji laboratorium, uji kualitas air dari sampling sungai air Gending, parameter yang diuji yaitu BOD, COD, dan TSS. Kajian literatur, data sekunder dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk jurnal, buku, dan literatur lainnya. Selanjutnya, rancangan percobaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, maka dari itu, rancangan percobaan yang digunakan adalah pengendalian lingkungan dengan melakukan pengendalian kondisi-kondisi lingkungan. Penelitian eksperimental dimulai dari sampling air sungai, dilakukan analisis, dan dampaknya diukur. Selanjutnya, analisis. Dalam penelitian ini diperlukan teknik analisis data. Berikut teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dampak limbah pabrik terhadap kesehatan masyarakat dan biota perairan di sungai tersebut. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kualitas air sungai yang tercemar yang dihitung dengan berbagai parameter yang ada. Berikut untuk daftar pustaka. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.